Settingan iPhone untuk keamanan dan privasi maksimal. Stop pakai iPhone sebelum nonton ini. Disclaimer dulu, kalau di settingan iPhone saya menggunakan bahasa Indonesia. Silahkan ganti bahasa supaya mempermudah menonton video ini. Tapi kalau enggak, ya enggak masalah. Yang penting tahu tata letaknya. Yang kedua, disclaimernya adalah saya menggunakan mode gelap, jadi terlihat hitam. So, jangan bingung buat para pemula. Langsung aja yuk kita mulai. Ini langkah yang pertama, ini penting banget, apalagi kalian yang baru beli HP iPhone versi terbaru, entah iPhone berapa, 15, 14, 16. Pokoknya ini buat kalian pemula yang belum pernah megang iPhone sebelumnya. Pertama, kalian harus pergi ke pengaturan dulu. Setiap saya ngomong pergi ke pengaturan, berarti yang lambangnya gerigi ini ya guys. Kita buka supaya nanti mempersingkat waktu, saya langsung ke pengaturan terus. Nah, yang pertama kalian atur adalah kode sandi dan Face ID. Setelah pergi ke pengaturan, untuk mengatur kode sandi kalian scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah, setelah scroll ke bawah kita menemukan Face ID dan kode sandi. Saya sudah atur sedemikian rupa, saya reset supaya ini HP-nya seperti baru. Langsung aja ya guys ya, kita buka aja Face ID dan kode sandi, boom. Nah, yang pertama kalian atur adalah kode sandi. Ini kan Face ID belum diatur. Nah, kita atur nyalakan kode sandi ya, boom. Untuk menyalakan kode sandi, kalian jangan gunakan kode sandi yang gampang, tanggal lahir, kemudian huruf yang mudah ditebak, 123, 222, 333, itu jangan. Dan gunakan 6 kode sandi. Kan di sini bisa 4 juga guys. Nih. Kode sandi numerik bisa 4 digit, 6 digit, numerik khusus, kode alfanumerik. Nah, kita pilih aja yang 6. Kalau kalian pilih 6 itu lebih kemungkinan sulit untuk ditembus. Langsung aja saya akan mengatur kode sandinya. Nah, saya udah mengatur kode sandi. Ingat, ketika kalian memasukkan akun Apple, kalian harus tahu sandinya. Kan kalau kalian masukin akun Apple ke iCloud, itu kalian kan suruh membuat email dan sandi. Itu sandi jangan sampai lupa guys. Kalau sandi kalian lupa, waduh gawat. Bisa cek aja lupa kata sandi gitu aja ya guys ya. Karena nanti untuk membuat kode sandi dan mematikan kode sandi, kita harus memasukkan sandi Apple kita. Oke. Nah, udah saya atur. Kode sandi udah dibuat. Langkah berikutnya buat kalian pemula biar keamanannya maksimal adalah atur Face ID kita supaya mempermudah. Jadi kalau kita buka aplikasi, beli apa-apa, itu nggak perlu lagi kita masukkan kode sandi. Cukup kita lihat HP kemudian udah terbuka. Oke, kita atur Face ID-nya. Di sini kita mulai. Kita gerakin kepala ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke samping, pojok. Nah, udah ya guys ya. Yups. Setelah itu kita atur juga gunakan Face ID kalau pakai masker. Kita klik ini Face ID dengan masker. Nah, mulai. Oh, malah suruh lepas guys. Lepas masker Anda di lingkungan yang aman. Oke. Yups, Face ID-nya udah diatur. Setelah kalian mengatur Face ID, langkah-langkah berikutnya ini penting banget ya. Kita scroll ke atas, kemudian gunakan Face ID untuk, nah ini kita checklistin aja guys, untuk membuka iPhone, kemudian untuk pembayaran, kemudian untuk isi auto kata sandi, misalnya aplikasi lainnya butuh nggak nih. Next, kemudian untuk setelah ini kalian scroll ke bawah, ini juga penting banget ya, ini penting banget nih, perlindungan perangkat curian. Kita hidupkan ya guys ya. Perlindungan perangkat curian ini menambahkan lapisan keamanan bagi iPhone kalian jika perangkat dicuri dan seseorang mengetahui kode sandi Anda. Pokoknya ini aja guys. Nah, aktifkan aja. Langsung kembali kalau udah.
Lalu ini penting banget nih guys, yang di bawah ini bisa mengatasi kalau HP kalian dicuri, yaitu izinkan akses saat terkunci. Jadi ketika terkunci seperti ini, nah orang ini bisa akses apa aja saat terkunci ya guys ya. Saat terkunci misalnya orang bisa akses apa aja nih. Kalau saya kan ini saya minggir biar Face ID-nya nggak kedetek ya. Ini kan kontrolnya saya matikan. Nah, jadi bisa diatur-atur tuh. Nah, di bagian bawah tadi ya, ini izinkan akses saat terkunci. Kalian izinkan apa aja, misalnya tampilkan hari ini dan cari pusat pemberitahuan, pusat kontrol, ini matikan aja. Pusat kontrol sebaiknya dimatikan. Ingat, supaya kalau HP dicuri, mereka nggak bisa matikan wifi, nggak bisa matikan data, itu enak guys. Kemudian widget layar kunci silakan matikan aja biar lebih sederhana. Dan balas dengan pesan baru saya aktifkan. Kalau ada pesan chat bisa langsung saya balas di layar meskipun terkunci. Itu teman-teman. Oh ya, untuk settingan yang juga penting adalah hapus data. Hapus semua data di iPhone setelah 10 kegagalan percobaan kode sandi ini. Misalnya dikunci. Tapi kalau kalian khawatir, wah nanti dimainin sama bocil-bocil nih di rumah atau anak-anak, nanti 10 kali percobaan gagal, masa datanya kehapus semua? Wah ini bahaya banget. Jangan. Kalau kalian merasa masih ada bocil yang masih suka megang HP kalian, sebaiknya jangan diaktifkan guys. Saya pernah guys. Jadi dimainin sama bocil-bocil, udah 10 kali percobaan gagal. Aduh, data semuanya terhapus, hilang seketika. Waduh, ini menyesal banget. Jadi kalau saya milih nggak diaktifkan. Silakan hapus data diaktifkan supaya keamanannya lebih. Kalau kalian nggak ada bocil, catatannya itu ya. Keamanan berikutnya yaitu perbarui perangkat lunak iPhone kalian. Kalian harus update iOS yang terbaru. Karena dengan memperbarui iOS, ini seringkali menyertakan tambalan-tambalan keamanan penting. Misalnya yang sebelumnya masker nggak ada, terus jadi ada. Kemudian hapus data nggak ada, jadi ada. Itulah pentingnya kalian harus memperbarui pembaruan iOS secara rutin. Di mana tepatnya? Ya balik ke pengaturan. Setelah itu kita pergi ke pengaturan umum. Boom, habis pengaturan umum kita pilih perbarui perangkat lunak. Boom. Nah, punya saya udah versi terbaru iOS 18. Kalau kalian susah-susah, nyalakan otomatis untuk pembaruannya. Jangan dimatikan. Oke, dari sini ya. Langkah berikutnya yaitu kelola izin aplikasi. Ini soal privacy kalian. Penting banget. Izin aplikasi, karena aplikasi itu bisa mengambil lokasi kita, mikrofon, kamera, dan lain sebagainya. Silahkan kelola aja ya. Caranya gimana? Kita pergi ke pengaturan, habis ke pengaturan kita pergi ke privacy dan keamanan. Itu letaknya di bawah yang gambarnya tangan kayak gini guys. Ya, kita scroll ke bawah. Nah nih, privacy dan keamanan kita buka ya, boom. Kemudian silahkan kalian atur-atur aplikasi ini terkait izinnya. Saya langsung aja buka layanan lokasi. Nah di sini kan ada banyak banget ya guys ya. Kalian bisa nonaktifkan semua langsung. Nanti semua aplikasi tidak bisa mengambil lokasi kalian, tapi akan terganggu nantinya. Karena apa? Ketika kalian membuka Gojek, membuka aplikasi yang butuh lokasi, itu nggak bisa lagi. Jadi ribet. Mendingan kita aktifkan secara manual ya. Misalnya untuk Agoda, saat diatur saat aplikasi aktif. Kalau nggak aktif maka nggak boleh ngambil lokasi, karena Agoda kan layanan hotel ya. Chrome jangan pernah ngambil lokasi. Kemudian cuaca saat aktif, dana saat aktif, semuanya ya ini saat aktif aja. Yang jangan pernah tuh kayak kamera. Ini kamera saya nonaktifkan guys. Bayangin ya, kita misalnya lagi foto, wah lokasi kita jadi terdeteksi sama iPhone. Kita foto di mana? Aku nggak suka banget ya. Jadi ya aku nonaktifkan deh. Kita kembali lagi.
Adapun untuk bagian bawah ini lebih spesifikasi lagi guys. Misalnya untuk kontak, izin kontak itu aplikasi apa aja. Nah ini kalian bisa cek, atur-atur gitulah. Untuk fokus, untuk data-data ini kalian atur aja. Untuk setelah itu kalian scroll ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah di sini ada laporan privasi aplikasi. Ini kalian hidupkan ya, ingat. Laporan privasi aplikasi ini kalian hidupkan. Karena fitur ini akan menunjukkan seberapa sering aplikasi mengakses data Anda dan domain mana yang dihubungi. Kalian bisa ngerti nanti, guys. Nah, kita aktifkan di sini. Nanti akan ada laporannya di situ, guys. Gitu. Silahkan nyalakan aja. Untuk pelindungan perangkat pencurian tadi udah kita nyalakan. Kemudian untuk bagian pengiklan Apple ini kalian gak usah pusing-pusing. Misalnya kita centang, maka iklan yang dipersonalisasikan akan muncul. Misalnya di App Store atau iklan di mana, itu nanti iklannya itu sesuai dengan keinginan kita atau yang sering kita buka atau sesuai minat kita. Ya, kita kayak dijadiin target lah gitu. Kemudian analisis dan peningkatan, kalian nggak usah buka inilah kalau kalian nggak mau pusing ya, nggak usah diurus. Peringatan konten sensitif, misalnya ada konten sensitif, kekerasan dan lain sebagainya, kalau saya dimatikan aja guys, karena saya termasuk orang ya nggak terlalu mikirin yang konten sensitif gitu. Kalau misalnya saya nggak minat, langsung aja saya scroll ke atas atau gimana gitu. Kita kembali ke pengaturan dulu untuk langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah lindungi foto Anda. Privacy foto ini juga penting yang ada di galeri supaya nggak dilihat oleh seseorang yang tidak kita inginkan. Yang pertama adalah kita menonaktifkan untuk mencegah metadata lokasi disimpan di foto kita. Misalnya kita foto di Bandar Lampung, cekrek, metadatanya di situ masuk tuh, foto di Bandar Lampung. Nah, kita cegah ya. Ini sebenarnya kayak tadi guys, kita pergi ke privasi, kemudian layanan lokasi, kemudian ke kamera. Nah kamera pilih jangan pernah, tadi ya langkah yang tadi udah ya. Saya ulang lagi nih, masa diulang lagi yang tadi nih ya. Ini kemudian ke layanan lokasi, ke kamera, ini aku udah scroll jangan pernah. Nah dengan begitu metadata lokasi tidak masuk. Privasi selanjutnya soal kamera yang juga penting, yaitu menyembunyikan foto sensitif ke album tersembunyi. Misalnya kita buka galeri aja, ya boom. Kemudian kita anggap aja foto ini sensitif atau video ya. Foto atau video ini sensitif, kita pilih dulu, ini pilih ini. Kalau mau beberapa foto kita pilih di sini. Kemudian kita klik ini misalnya 2 ini. Habis itu kita pilih yang titik 3 di pojok kanan. Ya, boom. Kemudian kita bisa sembunyikan atau sembunyikan aja guys, klik ini ya. Terus sembunyikan 2 item, boom. Jadi nanti masuknya kemana bang? Masuknya ke album tersembunyi. Dimana kita scroll ke bawah guys. Setelah disembunyikan nanti akan muncul di album tersembunyi di bagian bawah ini. Loh bang, kok album tersembunyinya nggak ada? Katanya ada. Ya karena album tersembunyi saya disembunyikan lagi guys. Udah album tersembunyi kemudian disembunyikan lagi. Gimana cara munculinya? Oke, kita pergi ke pengaturan ya. Kita pergi ke pengaturan sini ya, boom. Kemudian kita cari yang namanya foto. Kalau nggak foto, galeri kayaknya foto. Langsung aja lah kita cari pencarian ya. Biar cepet kita cari di pencarian sini. Kita klik aja foto. Foto. Nah ini nih guys. Kita pilih yang ini ya, yang aplikasi foto ini. Boom. Nah kan, coba kita cek ya ke bawah. Tuh, di sini saya matikan. Tampilkan album tersembunyi saya matikan. Jadi album tersembunyinya itu nggak tampil. Gimana ya, namanya juga album tersembunyi masa ditampilkan. Oke, sekarang kalau kita tampilkan ya, kita onin, kemudian kita balik lagi, coba kita cek di sini. Nanti akan muncul album tersembunyinya di sini nih guys. Tuh.
Jadi kalau misalnya tampil, orang yang buka galeri kita akan bingung. Hayo, ini yang tersembunyi apa nih? Kok dikunci? Nah, kita buka aja tuh. Lihat album pakai Face ID. Oh, ternyata isinya cuma 3. Nggak ada rahasia-rahasiaan saya guys. Tapi kalau kalian ada rahasiaan, ya jangan dibuka di publik kayak gini, kayak saya ya buat tutorial. Jangan, nanti tiba-tiba ada wah gambar-gambar ngeri ya, tobrut ya, nggak ngerti aku. Ya pokoknya sebaiknya album tersembunyi ini kalian tetap sembunyikan, oke? Tadi di mana guys? Di foto. Wah, kalau nyari kayak gini scroll lama guys nih foto nih. Kalau scroll kayak gini lama, makanya mending kalian langsung cari ke pencarian aja guys. Kalau scroll gini, nah ini kita matikan aja. Nah, untuk membuka album yang udah terhapus, kita gunakan Face ID. Untuk foto di iCloud-nya kita jangan aktifkan guys, matikan aja biar nggak menu-menuin iCloud kita. Kalau kalian punya iCloud berbayar nggak apa-apa, aktifkan. Biar tersimpan di iCloud, itu aja sih. Nah, kita kembali ke pengaturan awal lagi. Langkah selanjutnya biar privasi kita lebih aman dan terjaga, kita hapus riwayat browsing kita. Kan itu salah satu privasi kita ya. Kalau dibuka-buka orang-orang, riwayat browsingnya kelihatannya nggak jelas-jelas kan bahaya ya. Langsung aja ini buka ke pengaturan. Setelah pengaturan kalian buka yang namanya Safari. Wah, lagi-lagi guys, biar kita nggak nyari di sini lama ya, kita langsung aja cari ke pengaturan Safari. Nah, ketemu ya, ini Safari ya. Kita buka, boom. Habis kita buka Safari, kita scroll ke bawah guys, scroll ke bawah. Nah, ini penting nih ya. Cegah pelacakan lintas situs. Ini cegah ya, jadi biar privasinya terjaga. Oke, udah saya centang nih, udah saya aktifkan cegah pelacakan lintas situs. Kemudian sembunyikan alamat IP address kita. Ini sembunyikan dari pelacak. Udah saya aktifkan. Kemudian perlukan Face ID, ini pokoknya kalian ikuti aja aturan saya ini biar lebih aman. Nah, yang terakhir bersihkan riwayat data situs web. Kita bersihkan aja, bersihkan semuanya, semua riwayat. Boom, kita bersihkan semua riwayat. So, selain ini membersihkan riwayat dan menjaga privasi kita, juga bisa meluangkan ruang penyimpanan HP iPhone kita, RAM maupun penyimpanan internal. Dah, itu ya guys. Untuk keamanan pastikan kalian ini aktifkan ini, ikut pengaturan saya ini. Kemudian di bagian lanjutan ini kita buka aja. Nih, perlindungan pelacakan dan sidik jari lanjutan, silakan ikuti aturan ini. Untuk blokir semua cookies kita blokir, tapi nanti biasanya guys ada situs-situs yang meminta aktifkan cookies, terima cookies, itu pasti ada situs yang meminta itu. Karena buat dia itu buat apa ya? Buat ngasih iklan yang sesuai atau apalah, pokoknya seperti itu. Nah, kita kembali ke pengaturan lagi, settingan selanjutnya ya. Langkah yang terakhir, mungkin ini yang terakhir, ini yang justru paling penting, yaitu aktifkan Find My iPhone. Ketika iPhone kalian hilang, itu bisa kalian temukan dengan bantuan HP iPhone orang lain. Caranya buka pengaturan, ini udah. Setelah itu kita buka nama kita ini, boom. Setelah itu kita buka Find My iPhone ini ya, yang logonya bulat itu. Nah, kita aktifkan, lacak iPhone menyala, lokasi ini menyala, bagikan lokasi saya, ini penting ya, bagian lokasi terakhirnya. Jadi kita akan tahu ketika kita udah tahu bagikan lokasi terakhir, kita minta bantuan teman kita bisa sembunyikan iPhone kita dari HP teman kita, itu juga bisa. Sehingga kalau kita bunyikan tek 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 tek, iPhone kita di sekitar sini. Nah, begitu. Selanjutnya untuk iPhone iOS terbaru itu ada manajer kata sandi. Ini kalian bisa buka, kemudian kalian bisa lanjut pemberitahuan apps kata sandi, lanjut. Kata sandi ingin mengirim Anda pemberitahuan, izinkan. Nah, di sini bisa kalian manajemen kata sandi. Udah untuk aplikasi masuk kata sandi apa aja, kalian manajemen ya. Kata sandinya kalau bisa jangan sama dengan
Misalnya password Facebook sama Instagram sama, jangan nanti sekali kehack hapus semua, kehack semua guys ya, aplikasi YouTube semuanya. Masing-masing aplikasi kalau bisa beda kata sandi, email juga beda. Itu adalah keamanan terbaik. Masing-masing email beda kata sandi, akun Facebook beda kata sandi, Instagram beda kata sandi. Silahkan manajemen sendiri guys. Nah, mungkin saran-saran saya sebelum saya tutup, ini tips-tips tambahan yang bisa saya kasih ke kalian adalah perbarui privasi saat kalian baru mendownload aplikasi. Jadi ketika kalian baru mendownload aplikasi, perbarui lagi privasinya. Aplikasi itu apakah boleh melacak lokasi kalian, boleh ngambil, kalau kamera yang memang dibutuhkan, kayak Instagram kan butuh banget tuh izin kamera, ya nggak apa-apa aktifkan. Atau Gojek izin lokasi kan dibutuhkan banget, ya nggak apa-apa. Kalau nggak kalian aktifkan izin lokasi, nanti bapak Gojeknya mau ke tempat kalian sampainya beda tempat guys, ke kuburan bisa jadi ya. Kemudian kalian selain itu apalagi ya, ya udah itu aja lah. Pokoknya perbarui iOS, karena setiap pembaruan iOS biasanya ada keamanan yang diperbarui dan keamanan iPhone yang ditambah. Pokoknya iPhone tuh aman guys, kalau misalnya hilang bisa ketemu. Semoga aja, tapi banyak yang nggak ketemu karena mungkin jaraknya terlalu jauh, mau ngejar udah males. Semoga aja bermanfaat konten saya ini. Jangan lupa subscribe dan like channel Polsek Kelas, dan bye. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir ya. Semoga paham dan mudah dipahami.